Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Suci Dwi Mesaroh, angkatan 2018, divisi PSDM. Yang saya dapatkan dari LDK hari ini adalah yang pertama dari Mas Adi, yaitu mengajarkan tentang bagaimana mengembangkan organisasi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang menggunakan analisis SWOT. Yang kedua dari Mas Eldi, mengajarkan bahwa pemimpin terbaik adalah seorang engineer. Selain engineer adalah seorang leader, engineer juga mengajarkan tentang bagaimana cara bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah Mas Broto. Mas Broto mengatakan bahwa komunikasi itu adalah hal yang penting. Kita sebagai Zon Politikon harus bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada orang lain agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang keempat dari Mas Tanis yang membahas tentang kehimasifan, berkata bahwa organisasi masif adalah organisasi yang paling tua di Fasilkom. Yang kelima dari Mbak Umroh. Mbak Umroh mengajarkan kepada kita agar memperhatikan hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pemikiran dan opini kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpikir positif dan senantiasa selalu bersyukur. Halo, perkenalkan nama saya Fira Yusri Lukmana dari angkatan 2019 Divisi Utang. Dari materi rancangan pengembangan organisasi, saya rasa ini memang perlu. Kenapa? Karena di Himasif ini dokumentasi manajemen hasil kegiatan dan yang akan dilakukan belum dirancang dengan maksimal. Akibatnya untuk kegiatan selanjutnya kita hanya berjalan sesuai pengalaman dari mulut ke mulut. Nah, untuk materi kemungkinan yang saya garis bawahi yaitu sikap pemimpin yang harus jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Namun yang paling berkesan bagi saya yaitu pada penyampaian manajemen waktu. Nah, kemudian untuk pada bagian materi komunikasi yang menurut saya sangat rileks, yaitu ternyata seseorang yang memiliki pemikiran untuk menyampaikan alasan atau alibi agar tidak melaksanakan tugas tersebut dikatakan kurang adanya komunikasi, sehingga akibatnya saling lempar tanggung jawab. Nah, lalu untuk materi kehimasifan yang saya pahami yaitu sikap yang harus dimiliki pengurus himasif. Mengingat himasif ini kan merupakan formawa yang lebih tua dibandingkan formawa lainnya. Nah, untuk poin terakhir yaitu pada materi keorganisasian dan manajemen emosi yaitu yang saya dapatkan yaitu ada penjelasan dari organisasi, prinsip skam yang bisa digunakan untuk manajemen organisasi, lalu organisasi, motivasi dan perencanaan, dan juga banyak hal yang disampaikan di sana. Tapi yang berkesan bagi saya yaitu motivasi. Kenapa? Karena saya merasakan impact-nya ketika menghadapi broker dalam skop kecil. Akibatnya kurang adanya motivasi di sana untuk melakukan hal yang tidak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Uliana, Prodi Sistem Informasi Angkatan 20. Saya dari Divisi PSDM, Subdivisi IM. Saya akan memaparkan apa saja yang sudah saya dapatkan dari LDK Himasif tahun 2021 ini. Yang pertama, saya mempelajari tentang rencana pengembangan organisasi, yaitu tentang analisis SWOT dan pembentukan strategi dalam pengembangan suatu program kerja organisasi. Yang kedua, saya juga belajar tentang leadership atau kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin itu harus memulai dari bisa memimpin dirinya sendiri. Dan setiap orang sejatinya itu dilahirkan sebagai pemimpin dan minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Yang ketiga, saya juga belajar tentang betapa pentingnya komunikasi dalam organisasi, yaitu harus benar-benar transparan dan tidak boleh ditahan-tahan. Jika ada unek-unek harus langsung disampaikan. Yang keempat, saya juga belajar tentang kehimasifan, yaitu seorang pengurus himasif harus benar-benar dapat menjadi teladan atau contoh untuk para anggota dari sistem informasi yang lain, baik dari cara berbicara, cara bergaul, dan lain-lainnya. Yang kelima, saya juga belajar tentang manajemen emosi dan keorganisasian, yaitu seorang pengurus dituntut harus profesional meskipun dalam emosi yang tidak stabil, tetap harus
harus benar-benar memberikan performa yang baik dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dora Dita Ramadhani dari kelompok 3 angkatan 2020 divisi PSDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya dapatkan selama LDK hari ini. Yang pertama, pada materi rencana pengembangan organisasi, saya belajar bahwa kita harus bisa memahami latar belakang organisasi, di mana kita juga harus memiliki goals yang sama dengan himpunan. Intinya bagaimana kita merencanakan suatu program kerja agar bisa berimpact. Karena kita tidak bisa meramal, maka kita harus melakukan perencanaan. Yang selanjutnya adalah materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu seni untuk mempengaruhi diri sendiri atau orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tiap orang mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Kepemimpinan dimulai dari bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri. Sifat utama pemimpin yang ideal yaitu jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Yang selanjutnya adalah materi komunikasi. Komunikasi adalah suatu interaksi antara dua orang atau lebih. Dalam suatu organisasi, komunikasi ini sangat penting karena jika tidak ada komunikasi, kita tidak akan terlibat satu sama lain. Komunikasi yang baik adalah jika penyampaian suatu informasi bisa dipahami oleh orang lain. Di era pandemi ini, komunikasi itu adalah suatu challenge yang besar untuk sebuah organisasi, di mana kita harus bisa mempertahankan komunikasi yang kuat dengan memaksimalkan cara yang sudah ada. Selanjutnya, materi kehimasifan. Berbicara tentang himasif, berarti kita sudah menjadikan diri kita satu ikatan. Ketika sudah memasuki organisasi himasif, kita harus bisa menjaga nama baik himasif supaya orang lain melihat himasif dengan pandangan yang baik. Mengingat himasif merupakan suatu organisasi tertua di Fasilkom yang harus bisa dijadikan teladan bagi yang lain. Yang terakhir, pada materi manajemen emosi dalam keorganisasian. Di sini saya belajar bahwa kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang masih bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan opini. Maka kita harus bisa selalu berpikir positif dan bersyukur, dan jangan pernah menganggap semuanya sepele, karena skala besar dan kecilnya suatu pekerjaan itu tiap orang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky, angkatan 2020 divisi Mediatek. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan di hari pertama LDK Himasif kali ini. Yang pertama, tentang keorganisasian dan problem solving. Rencana pengembangan organisasi dalam memanfaatkan analisis SWOT. Analisis SWOT dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terbagi menjadi dua, yaitu analisis internal, yaitu strength atau kekuatan, dan weaknesses atau kekurangan. Sedangkan analisis eksternal yaitu opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Sedangkan yang kedua yaitu kepemimpinan. Sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama jujur, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga komunikatif, dan yang keempat cerdas. Sedangkan untuk materi yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi antar dua orang atau lebih. Komunikasi yang baik yaitu komunikasi yang sifatnya membangun. Meski tidak enak atau sungkan, sampaikan saja demi perkembangan seseorang atau sebuah organisasi. Dan yang keempat yaitu materi tentang kehimasifan. Yang tua harus menjadi teladan. Begitupun himasif yang merupakan organisasi tertua di Fasilkom harus menjadi teladan bagi organisasi lain di Fasilkom. Daripada menanyakan hal yang tidak terbukti kapan akan datang, lebih baik melakukan apa yang harus dilakukan dan harus menciptakan tradisi baru. Sedangkan yang kelima yaitu manajemen emosi dan keorganisasian. Kebahagiaan akan lebih baik jika kita bersyukur. Hiduplah dengan berpikir positif. Hal terpenting dalam organisasi adalah komunikasi, karena dalam organisasi dibutuhkan sebuah transparan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.